Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PE dengan nama Toko Primeros ingin menampilkan hasil dari karya kami. Dengan saya sendiri, nama saya Marekil Rehan Muhammad, NIM-nya 0702223092. Saya Durbi Zakbar dengan NIM 0702222064. Saya Asri Akmalia Syafitri dengan NIM 0702221007. Saya Nurhaliza Febriani dengan NIM 0702221004. Dan saya Dini Alilmi dengan NIM 0702223093. Ini adalah tampilan database yang kami gunakan dengan nama DB Primeros, yang mana Primeros tersebut adalah nama toko kami. Pada tabel DB Primeros terdapat 7 tabel, yaitu admin, ongkir, pelanggan, pembayaran, pembelian, pembelian produk, dan produk. Pada tabel admin, di bagian strukturnya ada 4 tabel, di mana ID admin adalah primary key, username, password, dan nama lengkap. Yang dimasukkan hanya username, password, dan nama lengkap saja. Lanjut ke tabel ongkir. Di bagian struktur terdapat 3 tabel, di mana ID ongkir adalah primary key, nama kota, dan tarif. Yang dimasukkan hanya 2, yaitu ID ongkir dan nama kota. Masuk ke tabel pelanggan. Di tabel pelanggan di bagian struktur ada 6 tabel, di mana ID pelanggan adalah primary key, email pelanggan, password pelanggan, nama pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Pada bagian ini akan terisi secara otomatis oleh pelanggan. Semisal dia ingin login di dashboard pelanggan, maka akan langsung terdata di dalam sini. Lanjut ke tabel pembayaran. Di bagian struktur ada 8 tabel, di mana ID pembayaran adalah primary key, ID pelanggan, nama, bank, jumlah, tanggal, bukti, dan custom. Pada bagian ini juga akan terisi secara otomatis oleh pelanggan, yang langsung akan terdata di sini. Masuk ke tabel pembelian. Di bagian struktur terdapat 9 tabel, di mana ID pembelian adalah primary key, ID pelanggan, ID ongkir, tanggal pembelian, total pembelian, nama kota, tarif, alamat pengiriman, dan status pembelian. Ini juga akan terisi secara otomatis oleh pelanggan. Lanjut ke pembelian produk. Di bagian struktur ada 9 tabel, di mana ID pembelian produk adalah primary key, ID pembelian, ID produk, jumlah, nama, harga, berat, subberat, dan subharga. Yang mana juga akan terisi secara otomatis oleh pelanggan dan langsung terdata. Masuk ke bagian produk, di mana strukturnya terdapat 6 tabel, di mana ID produk adalah primary key, nama produk, harga produk, berat produk, foto produk, dan deskripsi produk. Yang mana juga akan terisi secara otomatis oleh pelanggan. Ini adalah tampilan program kami, di mana pada bagian dashboard admin di indeks PHP untuk membuat navbar top-nya menggunakan kelas navbar default navbar site, role navigation, div class, sidebar collapse, ul class, nav, id main menu, li, class, text center. Untuk navbar site-nya memakai if else. Jika memasuki halaman produk, maka yang muncul itu ke produk PHP. Selainnya, jika memasuki halaman pembelian, maka langsung ke pembelian PHP. Jika tidak, include ke home PHP. Lanjut ke bagian home. Untuk bagian depan database login. Di sini terdapat pengaturan untuk mengatur color, font size, font style,
dan topnya. Di bagian produk, pada bagian ini dia menggunakan kelas table bordered, di mana menggunakan nomor, nama, harga, berat, foto, dan aksi. Ini adalah untuk tampilannya. Sedangkan pada bagian eco untuk menghubungkan ke database pada bagian aksi. Pada bagian aksi itu terdapat dua pilihan, hapus atau ubah. Pada bagian tambah produk yang dimasukkan ada nama, harga menggunakan rupiah, berat menggunakan gram, deskripsi, foto. Ini menggunakan kelas from group. Sedangkan pada bagian bottom itu untuk tulisan simpan. Bagian ubah produk ini menggunakan metode post, MC type multipart atau from data. Menggunakan kelas from group, nama produk, harga menggunakan rupiah, berat menggunakan gram, memasukkan foto produk, ganti foto, deskripsi. Pada bagian eco ini, dia akan menampilkan data yang telah diubah, maka ia akan memunculkan notifikasi data produk telah diubah. Lalu menuju ke bagian indeks PHP. Ini adalah tampilan dashboard admin kami. Ini bisa memasukkan username primers.com dan password yang sama, yaitu primeros.com. Nah, pada tampilan utama, kami menampilkan sebuah quotes. Di bagian produk, jika ingin menambahkan data, klik tambahkan data, dan bisa mengisi form yang ada, lalu klik simpan. Jika ingin menghapus data, maka akan muncul tampilan produk terhapus. Dan jika ingin mengubah data, silahkan mengisi pada form yang sudah tersediakan, lalu klik ubah produk. Lalu selanjutnya pada bagian detail pada dashboard admin terdapat tulisan detail pembelian, lalu menggunakan PHP, variabel ambil sama dengan variabel koneksi query, lalu memasukkan tabel dengan kelas table border. Di dalamnya terdapat nomor, nama produk, harga, jumlah, subtotal. Lalu pada bagian body terdapat PHP variabel nomor sama dengan 1, PHP variabel ambil sama dengan variabel koneksi, query, select from pembelian produk, join produk, on pembelian produk, ID produk sama dengan produk, ID produk where pembelian produk, ID pembelian sama dengan get. Lalu juga terdapat PHP while, yaitu menambahkan echo untuk setiap tabelnya. Pada tabel nomor, menambahkan PHP echo variabel nomor. Lalu pada nama produk, menambahkan PHP echo variabel pecah nama produk. Lalu pada tabel harga produk, menambahkan PHP echo variabel pecah harga produk. Lalu pada tabel jumlah, menambahkan PHP echo variabel pecah jumlah. Lalu pada tabel subtotal, menambahkan echo variabel pecah harga produk dikali variabel pecah jumlah. Dan yang terakhir, menambahkan PHP nomor plus untuk menambahkan satu angka pada setiap data yang bertambah dan diakhiri dengan kurung kurawal. Selanjutnya, pada pembayaran pada dashboard admin, terdapat tampilan
tulisan data pembayaran menggunakan PHP variabel ID pembelian sama dengan variabel get ID, dan juga variabel ambil sama dengan variabel koneksi query, dan yang terakhir variabel detail sama dengan variabel ambil fetch assoc. Menambahkan div class row, div class col md6, tabel class sama dengan tabel, di mana isinya itu yaitu terdapat nama menggunakan PHP echo variabel detail nama, lalu tabel bank menggunakan PHP echo variabel detail bank, lalu tabel jumlah menggunakan Rp atau rupiah untuk mengetahui jumlah mata uang, yaitu PHP echo number format variabel detail jumlah, lalu tabel tanggal menggunakan PHP echo variabel detail tanggal, dan juga div class col md6 yaitu untuk memasukkan gambar dari bukti pembayaran yang telah dikirimkan, yaitu menggunakan search, ALT, dan juga class. Menggunakan form method post. Lalu pada bagian select terdapat class from control dengan name status. Option yang ada yaitu lunas, barang dikirim, dan juga batal. Lalu terdapat button untuk tombol dengan kelas BTN primary dengan name proses. Lalu yang terakhir terdapat if apabila admin telah memeriksa bukti dan itu benar, maka pada saat melakukan perubahan akan terdapat tulisan data terupdate dan langsung kembali pada bagian indeks PHP. Lalu pada bagian pelanggan terdapat tulisan data pelanggan dan juga tabel dengan kelas tabel border yang isinya ada nomor, nama, email, telepon. Lalu pada bagian body terdapat PHP variabel nomor sama dengan 1, PHP variabel ambil sama dengan variabel koneksi query select from pelanggan, PHP while variabel pecah sama dengan variabel ambil fetch assoc. Lalu untuk menambahkan penampilan yang menggunakan TB pada nomor menggunakan echo variabel nomor, lalu pada nama menggunakan echo variabel pecah nama pelanggan, lalu pada email menggunakan echo variabel pecah email pelanggan, pada nomor telepon menggunakan echo variabel pecah telepon pelanggan. Yang terakhir terdapat PHP variabel nomor plus untuk menambahkan satu angka pada setiap data yang bertambah dan diakhiri dengan kurung terawal. Lalu yang terakhir yaitu logout. Menambahkan PHP yang dimana apabila admin menekan tombol logout pada admin dashboard, maka akan muncul tulisan bahwa telah logout dan akan menuju ke login PHP kembali. Lalu pada tampilan pembelian dapat nama pelanggan, tanggal, status pembelian, total, dan juga aksi. Status pembelian di sini terdapat 4 status, yaitu yang pertama ada pending, lunas, sudah kirim pembayaran, dan juga barang dikirim. Yang pertama pending, itu menandakan bahwa barang tersebut belum dibayar. Yang kedua ada sudah kirim pembayaran. Sudah kirim pembayaran di sini itu menandakan dia telah membayar namun belum dilihat buktinya oleh admin, sehingga statusnya masih sudah kirim pembayaran. Apabila sudah dibayar,
dan sudah dilihat oleh admin buktinya, maka status akan menjadi lunas. Dan yang terakhir, status akan diganti kembali menjadi barang dikirim apabila telah dikirim oleh admin. Jadi di sini ada detail. Detail itu adalah detail pemesanan barang-barang apa saja yang telah dipesannya. Lalu pada bagian bukti, di sini kita bisa melihat detail bukti bahwa dia telah membayar barang yang telah dipesannya. Ada gambar struknya dan juga nama bank, jumlahnya, tanggalnya juga. Di sini ada status lunasnya. Lalu pada bagian pelanggan ini terdapat nama pelanggan yang telah membeli barang-barang atau produk-produk yang ada di toko, dan juga terdapat emailnya juga. Lalu yang terakhir ada teleponnya juga. Lalu pada tampilan logout, apabila kita sudah ingin keluar dari dashboard admin tersebut apabila kita tekan logout, maka otomatis kita akan logout dan ada bacaan Anda telah logout. Apabila kita tekan OK, maka akan kembali pada tampilan awal dashboard admin. Yang pertama pada bagian dashboard admin yaitu nav class, navbar, navbar default, yang ada di dalamnya yaitu home, produk, keranjang, riwayat belanja, logout, login, daftar, dan checkout, yang kesemuanya ini dibuat halaman untuk PHP-nya. Selanjutnya yaitu pada bagian koneksi, yaitu dengan menggunakan server name, username, password, dan database, yang dimana server name-nya yaitu localhost, username-nya yaitu root, passwordnya tidak ada karena tidak memiliki kata sandi, dan nama database yaitu DB Primeros. Selanjutnya yaitu daftar, yang dimana menggunakan tag HTML dan menggunakan div class container, lalu menggunakan panel title untuk menambahkan tulisan yaitu daftar pelanggan, lalu menambahkan form metode post, class form horizontal, yang di dalamnya yaitu nama, email, password, alamat, telepon, dan lalu kesemuanya itu masuk ke dalam div class form group, menginputkan text type, tipenya teks, kelasnya sama dengan form control, dan menggunakan required. Sedangkan untuk pada bagian alamat menggunakan text area class form control, namanya alamat required. Lalu untuk bagian bawahnya, untuk menambahkan button menggunakan kelas BTN primary dengan nama daftar. Lalu pada saat pelanggan sukses melakukan pendaftaran akun, maka akan muncul notifikasi dengan tulisan pendaftaran sukses, silahkan login, dan langsung menuju ke halaman login PHP. Selanjutnya pada bagian login PHP menggunakan PHP lalu include koneksi PHP.
menambahkan gambar pada bagian awalnya untuk menjadi background, lalu menambahkan menu PHP. Pada bagian login, menambahkan div class panel-panel default yang di dalamnya ada login pelanggan, email, password, yang kesemuanya itu masuk ke dalam form group dan memiliki kelas form control. Lalu pada bagian bawahnya atau bagian button, menambahkan kelas btn primary dengan nama login. Pada saat pelanggan melakukan login dengan benar atau akun yang dimasukkan merupakan akun yang benar, maka akan muncul notifikasi Anda sukses login. Sedangkan kalau misalnya pelanggan salah memasukkan akun atau akunnya belum terdaftar, maka akan muncul bacaan Anda gagal login, periksa akun Anda, dan langsung menuju ke bagian login PHP. Bagian selanjutnya yaitu pada bagian tampilan PHP, yang dimana menggunakan tag PHP dan tag HTML, yang pada bagian bodinya memasukkan gambar untuk tampilan depan. Lalu pada bagian indeks memasukkan PHP dan menyingkirkannya dengan koneksi PHP. Setelah itu menambahkan include menu PHP. Menggunakan section class content, div class container, dan menambahkan tampilan tulisan produk terbaru. Pada bagian div class call MD3 dan div class thumbnail menggunakan gambar yang gambarnya ini berisi foto produk. Lalu pada bagian div class caption untuk menambahkan nama produk, menambahkan harga produk yang dimana terdapat nomor format di dalamnya, dan juga pada bagian bawahnya menambahkan beli dan juga detail, yang dimana pada saat menekan beli maka akan menuju ke beli PHP, sedangkan kalau menekan tombol detail maka akan menuju ke detail PHP, lalu ditutup dengan kurung kurawal. Baik, selanjutnya pada bagian beli. Di sini terdapat jika pelanggan telah memasukkan produknya ke dalam keranjang, maka akan ditambah 1. Apabila produk belum ada dimasukkan ke keranjang sama sekali, maka jumlahnya sama sekali 1. Dan jika sudah ada yang dimasukkan ke keranjang, maka produk tersebut ditambah 1 jumlahnya, maka hasilnya akan jadi 2 produk. Selanjutnya kita akan ke keranjang. Pada bagian keranjang, jika pelanggan menekan tombol keranjang terlebih dahulu, maka akan muncul notifikasi keranjang kosong silahkan berbelanja. Selanjutnya pada bagian keranjang terdapat tabel-tabel yang mana isinya yaitu nomor produk, harga, jumlah, subharga, dan aksi. Selanjutnya pada bagian di bawah, di bagian keranjang juga terdapat yaitu nama produk dan harga produk ketika sudah memasukkan produk ke dalam keranjang. Setelah itu pelanggan akan dipilihkan ke lanjutkan belanja atau ke checkout. Selanjutnya
Di bagian detail, di sini pada bagian ini digunakan untuk menambahkan foto produk pada detail foto produk. Tidak hanya foto produk, di sini akan ditambahkan nama produk, harga produk, minimal jumlah yang dibeli pada pelanggan, dan juga deskripsi produk yang ada pada checkout tersebut. Setelah semuanya sudah selesai dan sudah masuk ke bagian checkout, pelanggan akan ditampilkan pada notifikasi produk telah masuk ke keranjang belanja dan lanjut ke keranjang PHP. Pada bagian hapus keranjang, di sini jika pelanggan menghapus produk yang ada pada keranjang, akan muncul notifikasi produk dihapus dari keranjang dan lanjut ke keranjang PHP. Selanjutnya pada bagian checkout, di sini jika pelanggan ingin segera melakukan checkout, akan menuju ke tampilan silahkan login jika pelanggan belum mempunyai akun dan harus membuat akun terlebih dahulu. Jika sudah, pelanggan akan dimintai untuk mengisi pada bagian data pelanggan, di mana pada data pelanggan itu terdapat nama pelanggan, nomor telepon pelanggan. Setelah data pelanggan, kami juga akan menampilkan bagian nama kota, tarif, alamat pengiriman untuk mempermudah mengirim produk yang akan di check out sebelumnya. Tidak hanya itu, pada bagian checkout juga terdapat bagian nomor, produk, harga, jumlah, dan subharga. Setelah itu, jika semuanya sudah selesai dilakukan oleh pelanggan dan sudah diisi, maka akan muncul notifikasi pembelian sukses. Setelah itu, lanjut ke halaman nota. Selanjutnya pada riwayat pelanggan. Yang pertama, kita mengkoneksikan PHP ataupun database. Selalu menambahkan script dan dengan bacaan silakan login terlebih dahulu. Apabila saat barang-barang memasukkan ke keranjang, pelanggan belum memasukkan akun. Setelah login, maka akan menuju ke location atau login PHP. Selanjutnya, setelah itu memasukkan tag HTML dan menu PHP yang berisi navbar. Selanjutnya masuk ke session class riwayat dan div class container, di mana pada riwayat belanja yang terdapat pelanggan dan nama pelanggan. Kemudian masuk ke dalam table class atau table border, yang mana berisi nomor, tanggal, status, total, dan opsi. Dan menambahkan PHP di dalamnya. Yang dimana pada tabel itu bagian nomor 1 dimulai angka 1 dan angka bertambah 1 pada setiap tabelnya.
Apabila barang telah selesai melakukan check out, maka akan menjadi dua pilihan. Yang pertama yaitu input pembayaran dan lihat pembayaran, di mana pada input pembayaran ada status pembelian atau pending. Pada lihat pembayaran, apabila barang telah selesai melakukan check out, maka akan menjadi dua pilihan. Yang pertama yaitu input pembayaran dan lihat pembayaran, yang pada status pembelian akan mendapat tulisan pending, dan lihat pembayaran akan mendapatkan lihat pembayaran, ataupun pada input pembayaran dapat kelas BTN sukses, dan pada lihat pembayaran kelas BTN warning. Selanjutnya pada nota PHP, melakukan input koneksi PHP ataupun session start, lalu menggunakan tag HTML dan menu PHP. Selanjutnya session class dengan nama konten dan div class dengan nama kontainer, lalu menambahkan detail pembelian. Selanjutnya memasukkan PHP yang dimana isinya variabel ambil sama dengan variabel koneksi menuju query. Lalu detail sama dengan variabel ambil dengan fetch ASOC. Selanjutnya if yang dimana isinya yaitu tidak. Selanjutnya if yang dimana isinya itu tidak boleh atau menuju location riwayat PHP. Selanjutnya menambahkan tabel pada kelas atau tabel hover. Yang dimana isinya yaitu pembelian, pelanggan, dan pengiriman. Pada pembelian terdapat berisi nomor pembelian, yang dimana ID pembelian, selanjutnya tanggal, terdapat tanggal pembelian, selanjutnya total, yang terdapat account number format dengan nama database total pembelian. Yang kedua pelanggan, di mana pelanggan menggunakan nama pelanggan, telepon pelanggan, dan email pelanggan. Selanjutnya pengiriman yang berisi nama kota, ongkos kirim, yang terdapat pada kalimat number format dengan nama tarif, lalu alamat yang terdapat nama alamat pengiriman. Selanjutnya pada tabel kelas menggunakan tabel-tabel border, yang mana berisi nomor, nama produk,
har- harga, berat, jumlah, subberat, dan subtotal. Pada bagian pribadi, menggunakan PHP nomor 1 pada setiap kelas. Tabel-tabel border dihubungkan pada PHP-nya. Pada nama produk menggunakan nama, pada harga menggunakan rupiah sebagai mata uang. Pada berat menambahkan script database berat. Pada jumlah menggunakan script echo pada bagian jumlah. Pada bagian subberat menambahkan script pada bagian subberat. Pada subtotal menambahkan Rp atau rupiah sebagai mata uang dan menambahkan script pada subharga. Lalu pada akhirnya menambahkan PHP nomor khusus untuk menambahkan pada setiap data yang bertambah. Selanjutnya div class row dan div class alert info. Dan terakhir menambahkan bacaan. Silakan melakukan pembayaran dan memasukkan echo number format dengan nama database total pembelian dan memasukkan rekening admin dan nama admin. Selanjutnya pada pembayaran, memasukkan session start atau include koneksi PHP. Lalu jika pelanggan belum memasukkan login, maka kita masukkan if yang berisi silakan login terlebih dahulu. Apabila pelanggan yang ingin melakukan pembayaran, lalu menuju ke login PHP. Selanjutnya menambahkan tag HTML dan jangan lupa menambahkan CSS. Dan juga menambahkan include menu PHP yang berisi navbar, dan lalu pada div class container berisi konfirmasi pembayaran dan kirim bukti pembayaran, di mana di div class alert info terdapat total tagihan Anda dengan menggunakan echo number format yang pada nama database total pembelian. Lalu menambahkan from metode menggunakan metode post nc type multipart, menggunakan div class from group yang isinya nama penyetor, bank, jumlah, foto bukti, gambar kostum. Pada nama penyetor dengan min nama. Pada bank menggunakan min bank. Pada jumlah menggunakan min jumlah. Jadi setiap bangun harus mendapatkan barangnya minimal 1. Lalu pada foto bukti menggunakan foto bukti dan menggunakan text danger. Lalu pada kostum menggunakan text danger. Gambar hanya bisa dikirim 1 kali.
Lalu menambahkan button kelas atau BTN primary dengan NIM kirim. Apabila pelanggan melakukan pembayaran tetapi tidak dapat tombol kirim, maka berarti pelanggan belum melakukan bukti transaksi. Jadi pada pembayaran akan dimunculkan bukti pembayaran pelanggan yang di mana ada nama, bank jumlah, dan pada pembayaran akan dimunculkan bukti pengiriman pelanggan yang di mana ada nama, bank, jumlah, tanggal, atau date, yang dimana di situ ada tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya pada saat penyimpanan pembayaran akan menggunakan variabel koneksi query. Dan pada pelanggan sukses melakukan, maka terdapat bacaan terima kasih sudah mengirim bukti pembayaran. Selanjutnya pada lihat pembayaran. Yang pertama kita memasukkan PHP pada session start. Jika pelanggan belum memasukkan pembayaran, maka akan memunculkan bacaan yaitu data pembayaran tidak ada. Lalu menuju ke riwayat PHP. Lalu memasukkan kode, lalu memasukkan HTML, teks HTML, dan menu PHP. Lalu pada div class container ada bacaan lihat pembayaran dan menambahkan tabel dengan kelas tabel yang isinya yaitu nama, bank, tanggal, dan jumlah. Lalu akhirnya akan menampilkan gambar dari bukti pembayaran dan menggunakan kelas image responsive. Selanjutnya selesai. Pada logout, yang pertama memasukkan session start dan session history, dan lalu menambahkan script alert dengan bacaan Anda telah logout, lalu script location dengan indeks PHP. Sekarang saya akan menampilkan tampilan pelanggan kami, yang pada halaman pertama akan terdapat gambar mengenai Primeros dan Get Ready. Lalu pada bagian bawahnya terdapat Shop Now, yang apabila ditekan maka akan langsung menuju ke bagian produk. Lalu pada saat akan menekan tombol beli, maka produk akan langsung masuk ke bagian keranjang. Apabila ingin melakukan pembelian lagi, maka bisa menekan lanjutkan belanja. Apabila menekan detail, di sini pelanggan bisa menambahkan produk lebih dari satu barang ke dalam keranjang. Dan apabila ingin melakukan checkout, mereka harus login akun terlebih dahulu. Karena sudah memiliki akun, maka saya akan memasukkan akunnya. Login telah sukses dilakukan. Tapi jika pelanggan belum memiliki akun, maka pelanggan bisa daftar terlebih dahulu. Pada bagian daftar, memasukkan nama, lalu memasukkan email, memasukkan password,
alamatnya, dan juga nomor telepon. Lalu menekan tombol daftar. Apabila sudah sukses melakukan pendaftaran, maka akan langsung menuju ke bagian login. Setelah selesai melakukan login, maka akan masuk ke bagian tampilan utama dan terdapat tombol Shop Now juga di sini. Lalu tambah produk. Pada bagian beli maka akan ditambahkan satu persatu. Sedangkan apabila menekan tombol detail, maka dapat menambah produk lebih dari satu barang. Lalu pada bagian bawahnya terdapat pilihan checkout. Masukkan ongkos kirim yang sesuai dengan penerima dan masukkan juga alamat lengkapnya. Setelah sukses melakukan pembelian, maka pada bagian bawahnya akan tertera berapa jumlah yang akan ditransfer oleh pelanggan dan juga terdapat nomor rekening dari admin yang menjual atau admin penjual. Harga yang termasuk di sini sudah termasuk harga dari ongkos kirim dan juga harga pada subtotal semuanya. Apabila ingin melakukan pembayaran, maka masuk pada bagian riwayat belanja. Pada bagian riwayat belanja, status di sini masih bertuliskan pending. Lalu pada opsi nota terdapat detail barang apa-apa saja yang dibeli oleh pelanggan. Sedangkan pada bagian input pembayaran, untuk pelanggan menginputkan jumlah pembayarannya semua. Di sini bisa memasukkan foto bukti dari pembayarannya. Misalnya ini kita ambil foto yang ini. Nah, untuk bagian di sini, ini khusus untuk pelanggan yang memesan produk kostum. Apabila tidak memesan produk itu, maka tidak perlu diisi. Setelah itu kirim. Oke. Nah, apabila sudah melakukan pembayaran, maka sudah tertera di bagian status bahwa pembayaran sudah dikirim oleh pelanggan. Nanti pada bagian admin, dashboard admin, itu pada dashboard admin akan muncul bukti bahwa pelanggan telah melakukan pembayaran. Nah, pada bagian pelanggan, pada bagian pembelian, nih, yang bagian sini, Amri sudah kirim pembayaran. Untuk melihat bukti pembayarannya, kita bisa menekan tombol bukti pada bagian aksinya. Lalu, setelah memeriksanya dan ternyata benar bahwa jumlahnya yang dikirimnya itu benar, maka kita bisa memasang status barang dikirim lalu memprosesnya. Apabila sudah diproses, maka status pembelian akan berubah menjadi barang dikirim. Pada bagian dashboard pelanggan juga akan tertera barang dikirim. Untuk keluar dari akun, maka pelanggan hanya perlu logout saja. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.